Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahraini Nur Syifa Kamila, kelas AB semester 2, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Media dan teknologi pembelajaran yaitu, media adalah pembelajaran memiliki cakupan yang luas untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Sedangkan teknologi pembelajaran merupakan media yang berfungsi untuk memperluas konsep belajar, seperti antara lain berupa kata-kata atau kalimat, film, tab, record, slide, dan berbagai kombinasi. Media dan teknologi pembelajaran yang saya gunakan saat ini yaitu media visual. Media visual yaitu media yang menggunakan suara untuk mempermudah pembelajaran bagi anak kebutuhan khusus. Salah satunya yaitu anak kebutuhan khusus tunanetra. Tunanetra adalah anak kebutuhan khusus yang tidak bisa melihat, tetapi dia bisa mendengar dan berbicara. Media yang saya gunakan sekarang untuk anak disabilitas tunanetra tingkat SMA. Perhatikan pembuatan media visual sebagai berikut. Setelah tadi backgroundnya warna kuning, sekarang kita masukin background kayak yang harus hiasannya ya, biar tidak terlalu kosong atau gimana. Itu kalau caranya kita ke insert texture. Dimana kalian naruh tempat downloadnya nih. So aku mau ini ya teman-teman. Mau bener gede banget ya. Oke, habis itu masukkan gambar yang selanjutnya. Habis itu kita membuat tampilan ini. Itu ada di insert, save. Lalu kita cari model apa saja ya teman-teman. Setelah itu kalian nulis nama kalian. Oke, seperti ini. Habis itu masukkan fotonya sama ya teman-teman, kayak picture. Masukkan foto kalian, terserah kalian mau foto apa aja. Aku masukin foto aku. Jadinya seperti ini. Setelah itu, gimana cara memasukin background suaranya? Yaitu ada di insert. Coba insert, audio, record audio. Terus klik deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita oke. Kan di sini itu kita masih ada tampilan suaranya. Gimana caranya tidak bisa, tidak ada penampilan suaranya ini kelihatan. Oke. Setelah kita klik yang itu, playback, kita klik hide. On click ya, jadi otomatis. Situ coba kita buka ya teman-teman. Nah, ada kan teman-teman. Oke, itu selesai. Habis itu kita mulai sama kayak dengan yang tadi, kita masukin nama chat. Lalu mulai caranya masuk suaranya seperti yang tadi. Dan kita masukin sama kayak sebelumnya ya, teman-teman udah tahu kan, paham. Nah, kita membuat semenarik mungkin tentang materi dan kuisnya. Nih kuisnya, saya seperti ini kuisnya yang saya buat seperti biasa. Di dalam menu ini terdapat dua, yaitu materi dan kuis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi. Materi yang saya akan sampaikan yaitu materi tentang cerpen. Cerpen atau cerita pendek. Ada yang tahu pengertian dan penjelasan tentang cerpen? Tidak tahu? Baik, saya akan menjelaskannya. Simaklah baik-baik materi yang saya sampaikan ya. Cerpen atau disebut cerita pendek adalah sebuah cerita pendek berupa prosa atau fiksi di mana isinya menceritakan atau menggambarkan kisah satu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya. Ditulis secara ringkas dan padat. Selain itu, cerpen terdapat kurang dari 10.000 kata saja.
di dalam cerpen ada 3 bagian. Yang pertama, struktur cerpen. Yang kedua, ciri-ciri cerpen. Yang ketiga, unsur-unsur cerpen. Yang pertama, struktur cerpen. Struktur cerpen itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu tidak? Iya, benar, ada 6. Yang pertama, abstrak. Abstrak adalah ringkasan atau inti dari cerpen dan merupakan gambaran awal suatu cerita. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang terjadinya peristiwa. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi adalah kondisi saat mulai timbul konflik antara tokoh utama dengan tokoh yang lainnya. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah bagian tiap tokoh mengevaluasi konflik yang terjadi supaya tidak terulang. Yang kelima, resolusi. Resolusi adalah pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Yang keenam, koda. Koda adalah nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerpen tersebut atau situasi unik yang digambarkan pada akhir cerita. Yang kedua, ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen itu ada 10. Yang pertama, jalan ceritanya lebih pendek dari novel. Yang kedua, sebuah cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, biasanya isi cerita cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Hal ini karena dalam cerpen yang digambarkan hanyalah inti sarinya saja. Yang kelima, tokoh dalam cerpen digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik jika pada tahap penyelesaiannya. Lanjutannya itu yang keenam, pemakaian kata yang sederhana serta ekonomis dan mudah dikenal membaca. Ketujuh, kesan yang ditinggalkan dari cerpen tersebut sangat mendalam sehingga pembaca dapat ikut merasakan kisah dari cerita tersebut. Kelapan, biasanya hanya satu kejadian saja yang diceritakan. Yang kesembilan, memiliki alur cerita tunggal dan lurus. Yang kesepuluh, penokohan pada cerpen sangatlah sederhana, tidak mendalam secara singkat. Yang ketiga, unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, tema. Tema adalah inti suatu cerita. 2. Alur. Alur adalah susunan peristiwa atau rangkaian. 3. Penokohan. Penokohan adalah orang-orang yang diceritakan dalam cerita dan banyak mengambil peran dalam cerita. 4. Latar atau setting. Latar atau setting adalah tempat, waktu, suasana yang terdapat dalam cerita. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam cerpen. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah menyangkut ciri khas pengarang dalam mengungkapkan ekspresi berceritanya dalam cerita yang ia tulis. 7. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang di dalam cerita. Setelah kalian sudah menyimak materi yang saya kasih, sekarang kita akan masuk ke kuis. Di dalam kuis ini ada pertanyaan dan jawaban. Simaklah baik-baik pertanyaan di slide selanjutnya. Soal yang pertama, berapakah jumlah kata pada cerpen? A. Kurang dari 2.000 kata. B. Kurang dari 10.000 kata. C. Lebih dari 10.000 kata. D. Lebih dari 2.000 kata. Jawabannya adalah B. Kurang dari 10.000 kata.
Soal kedua, ada berapakah struktur cerpen? A. 3, B. 5, C. 6, D. 4. Jawabannya adalah C. 6. Soal ketiga, apa yang dimaksud dengan orientasi? A. Nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerpen tersebut atau situasi unik yang digambarkan pada akhir cerita. B. Bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang terjadinya peristiwa. C. Ringkasan atau inti dari cerpen dan merupakan gambaran awal suatu cerita. D. Bagian tiap tokoh mengevaluasi konflik yang terjadi supaya tidak terulang. Jawabannya adalah B. Bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang terjadinya peristiwa. Soal keempat, ada berapakah ciri-ciri cerpen? A. 1, B. 5, C. 7, D. 10. Jawabannya adalah D. 10. Soal yang kelima, sebutkan apa saja yang terdapat pada unsur-unsur cerpen. Urutkan dari yang pertama hingga sampai yang terakhir. A. Tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. B. Tema, alur, gaya bahasa, amanat, latar, dan penokohan. C. Amanat, sudut pandang, gaya bahasa, penokohan, latar, alur, dan tema. D. Sudut pandang, gaya bahasa, latar, penokohan, dan amanat. Jawabannya yaitu A. Tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Terima kasih sudah menyaksikan media visual yang saya buat untuk anak disabilitas tunanetra tingkat SMA. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.